Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, jika sebelumnya kita udah bicara mengenai potensi Gresini Racing Ducati di 2027, itu menandemkan antara pembalap lama mereka yang sudah melalang buana kemana-mana, yaitu Enea Bastianini dengan pembalap muda yang nanti akan hadir dari Moto2, yaitu Daniel Holgado. Maka kelanjutan dari berita ini adalah mengenai tandemnya Daniel Holgado yang di 2026 ini membalap di Moto2 dengan Aspar CF Moto, yaitu adalah David Alonso. Nah, David Alonso ini dirumorkan ya teman-teman sekalian ya melalui media Spanyol AS ya, melalui jurnalisnya Merakel Coles, itu akan merapat ke HRC, ke tim factory-nya Honda di MotoGP. Ya, seperti kita ketahui juga, semenjak awal musim 2026 ini ada informasi sebelumnya, yaitu di mana Honda itu disinyalir sudah memperoleh kesepakatan dengan yang namanya Fabio Quartararo untuk bisa membalap dengan Honda RC214V 850cc di 2027 nanti. Itu artinya Fabio Quartararo akan meninggalkan Yamaha gitu loh teman-teman sekalian. Cuman pada saat itu memang kita tuh informasinya tuh hanya sampai di Fabio Quartararo. Mengenai tandemnya diperkirakan masih antara entah itu Joan Mir atau Luca Marini. Namun ternyata pekan ini di race weekend Amerika Serikat di Circuit of the America hadirlah nama yang namanya David Alonso ini. Nah, jadi backgroundnya kalau bisa kita coba telisik gitu ya. Sebenarnya yang semenjak awal musim itu ngebet dengan yang namanya David Alonso itu malah Ducati, teman-teman sekalian. Ducati dikabarkan sangat tertarik dengan yang namanya David Alonso. Namun upaya mereka untuk bisa menggait pembalap muda ini untuk ditempatkan mungkin harusnya di Gresini lagi, itu akhirnya terhenti teman-teman sekalian setelah terbentur masalah finansial. Ya, rumornya nih ya, Ducati hanya bisa memprovide sepertiga dari jumlah finansial yang diinginkan oleh David Alonso, sehingga Ducati bilang wah ini udah mulai kegedean, mungkin bagi mereka udah nggak valuable lagi, mereka ngerem, balik kanan, lalu beralih kepada pembalap muda lainnya yaitu Daniel Holgado, seperti yang sudah kita bicarakan di vlog podcast sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, secara umum mereka beralih ke David Alonso ini, mereka akan menandemkan dua pembalap yang ya secara umum di 2017 nanti itu belum pernah sebelumnya menggunakan Honda RC Series. Ya karena memang kalau David Alonso adalah rookie, sementara Fabio Quartararo itu sepanjang karir MotoGP-nya itu berada di atas motor Yamaha, baik itu Yamaha yang inline 4 maupun yang V4 dia di tahun terakhir di 2026 ini. Nah, jadi memang benar-benar baru, namun bagi saya ini sih nggak ada masalah gitu ya, karena secara umum nanti di 2027 toh regulasi akan berubah banyak gitu ya, regulasi teknis akan berubah banyak. Terus habis itu motornya pun akan berubah ya, dari 1000 cc menjadi 850 cc. Tambah lagi kayak ada minimalisasi dari aerofairing, terus habis itu ada ban dari penggunaan dari ride device dan segala macam. Jadi ini tuh benar-benar completely reset ulang MotoGP di 2027 dengan regulasi 850 cc. Nah, jadi ini tapi disclaimernya adalah ini tuh masih belum fix dan belum official, artinya belum resmi ya teman-teman sekalian ya. Jadi memang secara umum masih ada sih tetap kemungkinan ya never say never berubah antara konstelasi antara Fabio Quartararo dengan David Alonso di HRC Honda tahun depan. Nah, cuma masalahnya gitu ya, mau saya coba untuk diskusikan dengan teman-teman sekalian adalah efek domino selanjutnya gitu ya. Seperti ketahui di tahun 2026 ini HRC Honda MotoGP itu sudah memiliki dua pembalap, yang salah satunya bahkan juara dunia, yaitu Joan Mir yang ditandemkan dengan Luca Marini. Joan Mir juara dunia, Luca Marini adalah seorang pembalap yang bisa dibilang pola pemikirannya itu luar biasa hebat gitu ya. Artinya dia memang benar-benar bisa dibilang developer banget, sangat scientific, dan dia sendiri memang
bahkan sempat bilang bahwa jika ada seorang pembalap reguler yang bisa mengerti dan hampir memiliki seperti kayak test rider dalam menganalisis dan segala macam dari sepeda motor, dia adalah orangnya. Luar biasa nih Luca Marini. Dan kalau menurut saya sih memang agak sayang kalau misalkan HRC bisa melepas yang namanya Luca Marini ini ke pabrikan lain, karena ini merupakan aset berharga banget. Namun memang ya kalau misalkan dua-duanya masuk nih ya, David Alonso dan juga Fabio Quartararo, bisa artinya ya mau nggak mau dua-duanya Joan Mir dan juga Luca Marini harus terdepak gitu ya, terdepak dari tim factory-nya Honda. Cuman pertanyaannya adalah kemungkinan kemana antara dua pembalap ini ya. Ya, domino efeknya kemana? Nah, Joan Mir sendiri seperti kita ketahui rumor sebulan belakangan ya, terutama sebelum balapan di Amerika Serikat, itu Joan Mir itu diperkirakan atau punya sinyalemen akan masuk ke tim Trackhouse ya. Artinya dia akan menggunakan Aprilia RSGP 2027 nanti bertandem dengan Ai Ogura. Nah, pertanyaannya adalah Rolf Veners kemana? Nah, itu adalah pertanyaan selanjutnya gitu kan. Namun, kalau ditanya kenapa tiba-tiba Joan Mir dikaitkan dengan yang namanya Trackhouse, ini kebalik lagi kita bisa melihat dari sosok yang namanya Davide Brivio. Yang artinya, Davide Brivio ini sepertinya memiliki semacam kayak kepercayaan tinggi ya kepada Joan Mir, di mana dia merupakan salah satu pembalap yang bisa dia bawa menjadi juara dunia ketika Davide Brivio dulu menangani Suzuki. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Sementara Luca Marini sendiri kemana gitu ya? Sepertinya saya bilang pertama, sangat sayang sekali kalau misalkan Honda bisa harus melepaskan yang namanya Luca Marini, melihat dari kapabilitas dari pembalap ini dalam hal development dari motor yang menurut saya adalah sangat diperlukan, terutama pada saat era sepeda motor semuanya baru 850 cc. Nah, ada beberapa opsi dan ada beberapa sinyalemen tempat kepergian dari Luca Marini kalau memang benar misalkan David Alonso benar-benar masuk ke Honda ARC dan bertandem dengan Fabio Quartararo. Yang pertama adalah dia pindah ke LCR. Kalau pindah ke LCR Honda udah dipastikan tempatnya Johann Zarco itu terancam teman-teman sekalian. Johann Zarco kemana ya, mungkin aja kalau kayak gitu ya, domino efeknya Johann Zarco jadi test ridernya HRC dan segala macam, atau pindah ke superbike-nya Honda, itu kayak gitu bisa jadi gitu teman-teman sekalian. Namun untuk Moreira sendiri sepertinya di tahun 2027 masih tetap bersama Honda HRC, terlebih lagi juga memang karena kontraknya juga masih ada kayak gitu. Nah, Luca Marini sendiri mungkin ditandemkan dengan yang ini dia tadi ya, Moreira ini. Sementara opsi kedua adalah beberapa bulan belakangan itu memang santer nama Luca Marini masuk dalam radar dari Yamaha Factory. Guys, Yamaha Factory ini juga pada dasarnya juga sedang mencari gitu ya teman-teman sekalian ya, kira-kira tandem pembalap mana yang akan cocok di motor 850 cc V4 mereka gitu ya. Mereka diperkirakan akan memperoleh yang namanya Jorge Martin. Nah, temennya dari Jorge Martin ini siapa? Masihkah Alex Rins atau Alex Rins akan didepak gitu ya? Digantikan misalkan Toprak atau pembalap baru. Nah, kalau misalkan pembalap baru, salah satu yang santer dikabarkan sedang menjalin hubungan deal dan segala macam dengan Yamaha, itu adalah Luca Marini. Terlebih lagi juga dengan kedekatan Luca Marini dengan Valentino Rossi, sementara Valentino Rossi yang sampai sekarang ini masih menjadi brand ambassador Yamaha. Jadi linknya tuh masih ada ya, Rossi connection-nya kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, informasi tambahan hari ini mengenai potensi Fabio Quartararo bertandem dengan David Alonso di Honda HRC MotoGP 2027 beserta juga efek domino yang dihasilkan, termasuk juga bagaimana kepindahan Joan Mir, Luca Marini dan terus ke sana. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Silahkan tulis di kolom komentar menurut pendapat teman-teman sekalian mengenai dinamika yang terjadi di hari ini. Nah, itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.